Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunita Sari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi biaya pendekatan tradisional dan modern. Dalam video ini saya akan menjelaskan isi buku mulai dari bab 1 sampai bab 9 secara ringkas agar mudah dipahami. Yang pertama, bab 1 membahas tentang definisi dan konsep akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, serta penyajian biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa. Informasi tersebut digunakan oleh manajemen sebagai dasar untuk melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan. Tujuan utama akuntansi biaya adalah membantu perusahaan mengetahui besarnya biaya produksi, menentukan harga pokok produksi, menentukan harga jual yang tepat, mengendalikan biaya, serta membantu meningkatkan laba perusahaan. Dalam bab ini juga dijelaskan fungsi akuntansi biaya, yaitu sebagai alat penyusunan anggaran, penilaian persediaan, dan membantu manajemen memilih alternatif keputusan yang paling menguntungkan. Selain itu, biaya diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu berdasarkan objek pengeluaran, fungsi perusahaan, departemen, penanggung jawab biaya, perilaku biaya terhadap volume kegiatan. Dengan adanya klasifikasi tersebut, perusahaan dapat menghitung biaya secara lebih tepat. Selanjutnya yang bab 2 membahas sistem akuntansi biaya. Pada bab ini dijelaskan bahwa informasi biaya sangat penting bagi perusahaan karena menjadi dasar dalam menentukan harga pokok produksi dan pengambilan keputusan. Sistem akuntansi biaya mengolah data biaya menjadi informasi yang bermanfaat dalam perusahaan manufaktur. Proses dimulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, pencatatan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, pabrik, hingga menghasilkan laporan harga produksi. Nah, sesungguhnya dengan biaya standar serta bagaimana aliran biaya dicatat dalam buku besar perusahaan. Berikutnya adalah 3 mengenai metode harga pokok pesanan. Metode ini dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi barang berdasarkan pesanan pelanggan. Setiap pesanan memiliki kartu harga pokok sendiri sehingga biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dapat dihitung secara terpisah. Dalam metode ini, perusahaan dapat mengetahui biaya dan keuntungan dari setiap pesanan yang diterima. Selanjutnya, bab 4 membahas metode harga pokok proses. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang secara terus-menerus dalam jumlah yang besar, seperti perusahaan makanan, minuman, semen, atau kertas. Perhitungan biaya dilakukan berdasarkan proses produksi, bukan berdasarkan pesanan. Nah, dalam bab ini dijelaskan mengenai produk hilang selama produksi pengaruhnya terhadap perhitungan harga pokok. Kemudian yang bab 5 membahas produk bersama dan produk sampingan. Produk bersama adalah beberapa produk utama yang dihasilkan dari satu proses produksi yang sama. Sedangkan produk sampingan merupakan produk tambahan yang nilai ekonominya lebih rendah. Nah, metode pembagian biaya bersama hingga perusahaan dapat menentukan harga pokok masing-masing produk secara adil. Selanjutnya yang bab 6 mengenai analisis perilaku biaya. Perilaku biaya menunjukkan bagaimana biaya berubah ketika volume kegiatan berubah. Biaya dibagi menjadi biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, serta biaya campuran. Nah, dalam bab ini juga menjelaskan beberapa metode untuk memisahkan biaya campuran seperti metode titik tertinggi dan terendah serta metode least square. Selanjutnya bab 7 membahas perencanaan dan pengendalian biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik di sini merupakan biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Karena jumlahnya cukup besar, perusahaan harus mampu merencanakan dan mengendalikan biaya tersebut melalui penentuan tarif biaya overhead, analisis selisih biaya, serta pembagian departemen agar biaya produksi menjadi lebih akurat. Selanjutnya yang bab 8 mengenai sistem
biaya standar. Nah, biaya standar merupakan biaya yang telah ditentukan sebelum proses produksi berlangsung. Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam pengendalian biaya dan penilaian efisiensi kerja perusahaan. Setelah proses produksi selesai, biaya standar dibandingkan dengan biaya sesungguhnya, sehingga dapat diketahui apakah terjadi selisih yang menguntungkan atau merugikan. Nah, dari hasil analisis tersebut, manajemen dapat melakukan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang terakhir, bab 9 membahas Activity Based Costing atau ABC System. Metode ini dikembangkan untuk mengatasi kelemahan sistem biaya tradisional. Dalam sistem ABC, biaya dialokasikan berdasarkan aktivitas yang benar-benar mengonsumsi sumber daya perusahaan. Dengan demikian, perhitungan harga pokok perusahaan memiliki banyak jenis produk. Bab ini juga memperkenalkan konsep value added activity dan non value added activity, yaitu aktivitas yang memberikan nilai tambah dan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga dapat dikurangi dan dihilangkan demi meningkatkan efisiensi perusahaan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis, mulai dari pencatatan biaya, menghitung harga produksi, menyusun anggaran, mengendalikan biaya, sehingga membantu manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, kita dapat mengetahui bagaimana perusahaan mengelola biaya secara efektif sehingga mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.